Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf gelap-gelapan karena sedang mati lampu. Kita bahas mengapa di Indonesia ini banyak sekali makam-makam palsu bermunculan. Itu karena apa? Karena ternyata yang dijadikan kiblat adalah mereka para imigran dari Hadromi yang kita kenal sebagai Yaman di tahun modern ini. Di klan pendatang dari Hadromi ini yaitu klan Ba'lawi membuat makam palsu ternyata diperbolehkan. Bahkan nanti kita akan terkejut karena ternyata membuat makam palsu adalah perilaku para waliullah mereka. Oke lah, kita simak pembahasannya yang kali ini kita ketengahkan dari beliau Kiai Ihya Surabaya. Dibolehkannya membuat makam-makam palsu, baik itu makam wali atau nabi. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'lawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud karya Habib Al-Idrus. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya, ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya adalah An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa Imamil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi, yang mana ini dikumpulkan oleh Jama'ahu Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf As-Sakfaf Al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Nah, itu. Apakah ini fitnah? Tidak fitnah ya, karena itu benar-benar beliau Kiai Ihya menunjukkan kitabnya. Dan ternyata setelah kita konfirmasi, kita cari-cari dari beliau langsung klan Ba'lawi, memang ternyata benar bahwa di klan Ba'lawi diperbolehkan, bahkan merupakan perbuatan ulama-ulama sholihin mereka, para aulia mereka. Ini dikonfirmasi dari video beliau Habib Hasan. Seperti dikatakan oleh para aulia as-salihin di kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bahkan para ulama, para salihin yang tidak memungkinkan fisiknya atau waktunya untuk ziarah ke makam aulia yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, beliau ya ja'alahu syakhs, sesuatu seperti dibikin seperti gubah gitu, seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel, bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel, padahal kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel lah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Abi Abdul Qadir Ba'bud dengan kota Tarim, kampung Tarimnya. Dia buat kuburannya Habib Abdul Haddad, persis Habib Abdul Haddad. Maka itu dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, oleh para awliya as-salihin, dikutip oleh kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan saya membacanya itu. Beliau membikinkan seperti itu dan dihadirkan ruh almarhum di tempat itu, diziarahi, udah seperti ziarah di depannya, persis. Baca assalamualaikum ya sada, baca assalamualaikum ya ahlul kubur, baca ayat kursi, baca yasin, tahlil, persis seperti di depan kubur.
Nah, itu bisa diamalkan. Anda ingin ziarah bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Anda buat seperti itu. Yang penting jangan ini Anda anggap sunnah. Ini amal awliya salihin dan tidak ada larangan. Arwahus salihin, arwahul awliya itu tayyar. Beliau itu keliling di dunia ini, nggak ada batas. Ketika kita hadirkan roh mereka, mereka hadir. Ketika mereka hadir, kita ziarah. Dan ini yang dilakukan oleh ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Jika ada yang tidak setuju dengan hal ini, silahkan. Banyak mereka ziarah kubur aulia aja mereka nggak setuju, apalagi yang semacam ini. Yang jelas ada kuburannya itu dibid'ahkan, disyirikkan, apalagi yang semacam ini. Kita nggak bicara sama mereka, kita bicara sama saudara kita yang seakidah dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Dari sini kita bisa memahami mengapa banyak makam palsu menjamur di Nusantara ini ya. Bahkan sempat masuk berita nasional, berita TV One dan sebagainya. Pembongkaran makam palsu juga berdirinya makam palsu. Jadi menurut beliau Habib Hasan bin Ismail, dari literatur yang beliau baca itu memang boleh membuat makam palsu. Yang penting tidak mengklaim bahwa ini makam asli. Jadi di situ nanti setelah dibuat seperti makam, ya makam palsu karena persis seperti makam, nanti roh yang bersangkutan dihadirkan. Kemudian seperti biasa diberi uluk salam dan sebagainya, lalu dibacakan tahlil, yasin dan sebagainya sebagaimana kita bacakan di makam aslinya. Nah, ini bagi kawan-kawan yang mau menjalankan bisnis permakaman bisa juga, tapi jangan sampai terendus oleh masyarakat ya. Jadi yang aman lah, kira-kira benar-benar ada makamnya gitu. Jangan seperti di Wadas Lintang. Wadas Lintang itu kan, yang di Wadas Lintang Wonosobo itu kan nggak ada tulang belulangnya, tetap dipaksakan menjadi makam palsu ya, nanti dibongkar masyarakat. Jadi harus pintar-pintar membuat makam palsu untuk kemudian dijadikan destinasi wisata religi. Tapi ini perbuatan tidak baik karena nanti akan merubah sejarah. Nanti akan merubah sejarah juga, termasuk menambah kesesatan warga ya. Kesesatan di mana? Ya karena harus kita akui banyak di antara kita, masyarakat kita masih tidak mengerti bahwa datang ke makam itu sebenarnya paling banter itu ya tawasul. Jangan bongkokan meyakini bahwa mbah itu yang ada di dalam makam yang mengabulkan permintaan kita. Karena teman saya itu dulu pernah ya, mau tebang kayu, beliau itu pergi ke makam dulu minta, mbah nanti saya tebang kayunya itu ya diuntungkan. Ya, apakah itu musyrik? Ya, kalau meyakini bahwa yang memberi untung, yang membuat dia nantinya untung itu mbahnya itu yang di dalam kuburan, ya musyrik. Tapi kalau meyakini bahwa yang memberikan keuntungan, yang memberikan kerugian, yang memberikan apapun di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak musyrik. Tapi kita tidak tahu keyakinan beliau, jadi kita harus cari aman. Itu seperti itu seharusnya ya tidak boleh. Sebaiknya lakukan yang boleh-boleh saja, misal berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan pangkat atau kemuliaan wali ini di sisi Engkau, saya meminta apa gitu, meminta kepada Engkau ya Allah gitu, bukan meminta kepada roh atau apapun atau jin yang ada di dalam makam itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Lebih baik dilarang pembuatan makam palsu ataukah dibolehkan untuk menciptakan destinasi wisata religi untuk meningkatkan ekonomi? Komen di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.